Militer Rusia menerobos pertahanan dan meledakkan ruang bawah tanah benteng angkatan bersenjata Ukraina di Torets. Video dipublikasikan 5 Februari. Prajurit Brigade ke-132 Gorlovka menerobos masuk ke gedung tempat para prajurit angkatan bersenjata Ukraina bersembunyi di ruang bawah tanah, dan meledakkan ruang bawah tanah tersebut dengan ranjau anti-tank. Dari rekaman drone yang dipublikasikan, wajah Torets tampak porak-poranda. Di mana-mana hanya tampak reruntuhan imbas dari perang berkepanjangan Ukraina melawan Rusia. Tank dan BMP terbakar, pasukan Rusia menghancurkan peralatan tempur kiriman NATO dan infanteri Ukraina secara massal di Marah Pokrov dan Torets. Rekaman operasi tempur kelompok pasukan, pusat, Rusia 3 Februari menghancurkan peralatan militer, senjata, infanteri, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina selama operasi ofensif aktif di arah Pokrovski dan Toretsky. Rekaman menunjukkan kendaraan tempur infanteri Bradley, pengangkut personel lapis baja, kendaraan lapis baja tempur, sarang senapan mesin, artileri, truk pickup, posisi, ruang istirahat, kru UAV, dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman penghancuran posisi personel Ukraina direkam dengan kamera pentingai kelompok pasukan pusat Rusia.
Rekaman prajurit Rusia menyerbu dan merebut benteng lain angkatan bersenjata Ukraina di arah Krasnoarmeysk. Video dirilis Kementerian Pertahanan Rusia 3 Februari waktu Moskow. Aksi ofensif unit serang Batalion Atlant unit senapan bermotor pengawal ke-35 kelompok pasukan pusat disertai oleh operator kendaraan udara tak berawak. Setelah mengidentifikasi dan menghancurkan titik tembak utama musuh, unit penyerang memasuki sabuk hutan secara berpasangan, tempat benteng angkatan bersenjata Ukraina berada. Dengan saling melindungi, prajurit Rusia menghancurkan pasukan musuh yang unggul dan membersihkan tempat perlindungan. Setelah itu mereka mengkonsolidasikan posisi mereka dan melanjutkan serangan di wilayah tanggung jawabnya, demikian keterangan videonya. Чисто! Живой, у тебя как? Троих синих забрали. Молодчики, все, парни, закрепляемся. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi menetralisir formasi Angkatan Bersenjata Ukraina yang masih bercokol di wilayah Kursk. Selama penyerangan, unit-unit kelompok pasukan Sever Rusia menyerang formasi 1 Brigade Mekanis Berat, 4 Brigade Mekanis, 3 Brigade Serangan Udara, 1 Brigade Marinir, dan 2 Brigade Pertahanan Teritorial AEFU dekat Bogdanovka, Viktorovka, Goncharovka, Guyevo, Daryino, Zazulevka, Zaoleshenka, Kazachialoknya, Kositsa, Kubatkin, Kurilovka, Lebedevka, Loknya, Malaya Loknya, Martinovka, Maryevka, Mahnovka, Melovoy, Mirny, Nikolsky, Novaya Sorochina, Pogrebki, Pravda, Sverdlikovo, Staraya Sorochina, Sudza, Cherkaskoye Porechnoye, dan Yuzi. Selain itu, 3 serangan balik musuh berhasil dihalau. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel dan perangkat keras AEFU di dekat Basovka, Belovodi, Vodolagi, Zuravka, Ivolsanskoye, Miropolye, dan Obodi di wilayah Sumy. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai 345 tentara, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 27 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata anti pesawat Tunguska, 24 kendaraan bermotor, 4 senjata artileri lapangan, dan 2 mortir. Sejak perang di Kursk berlangsung, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 57.330 tentara, 331 tank, 244 kendaraan tempur infanteri, 192 pengangkut personel lapis baja, 1.708 kendaraan tempur lapis baja, 1.798 kendaraan bermotor, 406 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Juga 17 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut pemuat, 106 stasiun IU, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando dihancurkan Rusia. Awak sistem penyembur api berat TOS-1 Ason Sepiok dan operator WAFE dengan sistem pelepasan muatan dari grup pasukan Zapad Rusia menghancurkan benteng dan pasukan AEFU di barisan pepohonan di wilayah Kharkov. Rusia memamerkan kekuatan militernya melalui sistem peluncur roket berat TOS-1 Ason Sepiok, senjata yang dikenal sebagai penghancur area karena kemampuannya yang mematikan. Senjata ini telah menarik perhatian dunia karena spesifikasi teknisnya yang canggih, keunggulan dalam medan perang, serta daya hancurnya yang luar biasa. TOS-1 Ason Sepiok adalah sistem peluncur roket Multiple Launch Rocket System, MLRS, yang dirancang untuk menghancurkan area luas dengan cepat. Senjata ini menggunakan roket termobarik yang mampu menciptakan ledakan dahsyat dengan efek menghancurkan yang masif. Berikut adalah spesifikasi utamanya. Jenis senjata, peluncur roket termobarik. Kaliber roket, 220 mm.
Jumlah tabung peluncur, 24 tabung. Jarak tempuh maksimum, 6 km, versi dasar, dan 10 km, versi modern. Jangkauan efektif, 3-6 km. Bobot tempur, sekitar 45 ton. Mobilisasi, dipasang pada chassis tank T-72, memberikan mobilitas tinggi di medan berat. Sistem pengisian ulang, dilengkapi dengan sistem pengisian ulang otomatis untuk meningkatkan kecepatan tembakan. TOS-1 Asoln Sepiok memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya ditakuti di medan perang. Pertama, roket termobarik yang diluncurkan oleh TOS-1A menghasilkan ledakan yang menghancurkan segala sesuatu dalam radius luas, termasuk bangunan, kendaraan lapis baja, dan personel musuh. Kedua, ledakan yang dihasilkan tidak hanya menghancurkan secara fisik, tetapi juga menimbulkan efek psikologis yang besar pada pasukan lawan. Ketiga, berbasis pada chassis tank T-72, TOS-1A dapat bergerak cepat di medan berat dan sulit, membuatnya sulit dilacak dan dihancurkan. Keempat, pengoperasian cepat. Sistem peluncuran yang dirancang khusus memungkinkan TOS-1A menembakkan seluruh roketnya dalam hitungan detik, memberikan serangan mendadak yang mematikan. Kelima, perlindungan kru, dilengkapi dengan lapisan baja tebal dan sistem perlindungan NBC, nuklir, biologi, kimia, kru TOS-1A terlindungi dari serangan balasan. TOS-1 Asoln Sepiok dioperasikan oleh 3 orang kru yang terdiri dari komandan, bertanggung jawab atas koordinasi dan pengambilan keputusan selama operasi. Pengemudi, mengendalikan pergerakan kendaraan di medan tempur. Penembak, bertugas meluncurkan roket dan memastikan akurasi tembakan. Harga per unit TOS-1 Asoln Sepiok diperkirakan mencapai 3,5 juta dolar Amerika hingga 4 juta dolar Amerika, tergantung pada konfigurasi dan sistem tambahan yang dipasang. Meskipun harganya tergolong tinggi, efektivitas dan daya hancurnya membuat senjata ini menjadi investasi yang berharga bagi militer Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Februari melansir total 80 kontak senjata terjadi sepanjang 24 jam terakhir. Situasi kronis terjadi di arah Pokrovskoye, Toretskoye dan di Kurshchina. Di arah Kharkiv, Ukraina mencatat Rusia menyerang dekat Vovchansk, melancarkan serangan udara di Kozacalopan. Di arah Kramatorsk, pasukan pembela kami menangkis 6 serangan musuh di wilayah Chasovyar, Stupochi, dan Predtechny, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Toretsk, Rusia melancarkan 10 serangan terhadap posisi Ukraina di daerah Toretsk dan Shcherbinivka. Rusia mencoba 32 kali menembus pertahanan Ukraina ke arah Pokrovsk di wilayah Mirolyubivka, Promyen, Kotliny, Udachny, Uspenivka, Andriivka, dan Dachi. Unit kami menangkis 28 serangan dan 4 bentrokan masih berlangsung, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Orikhiv, Ukraina memukul mundur 1 upaya musuh untuk maju ke wilayah pemukiman Novodanyivka. Di arah Kursk, pasukan Ukraina berhasil memukul mundur 11 serangan Rusia. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina secara khusus menyebut prajurit Brigade Mekanik terpisah ke-118 dan Brigade Pertahanan Teritorial terpisah ke-126 karena kerja tempur mereka yang efektif dan profesional, yang berhasil menghancurkan musuh, menimbulkan kerugian yang tak tergantikan dalam hal personel tenaga kerja dan perlengkapan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 844.070 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 52 sistem artileri, 99 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.947 tank, 20.721 kendaraan tempur lapis baja, 36.078 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.707 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.102 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 4 Februari waktu Moskow melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia melancarkan ratusan serangan dalam 24 jam terakhir. Sasarannya infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, fasilitas penyimpanan dan persiapan untuk peluncuran kendaraan udara tak berawak, amunisi dan depot serta kelompok prajurit, tenaga kerja musuh dan perangkat keras militer angkatan bersenjata Ukraina di 149 wilayah. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 rudal jarak jauh Neptune, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 68 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.406 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.023 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Angkatan bersenjata Ukraina juga kehilangan total 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.222 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.186 unit kendaraan pendukung militer. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных, штурмовой, воздушно-десантный бригад ВСУ, 2 бригад территориальной обороны районных населенных пунктов Купянск, Песчаное, Новомлынск, Новая Кругляковка, Западная, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Невская, Луганской Народной Республики, Ямполовка и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 бронетранспортера М113 производства США и 14 автомобилей. Уничтожены 9 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 западного производства и 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильных бригад, батальона иностранного легиона Украины и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Делеевки, Константиновки, Зеленовки, Иванодарьевки, Орехово-Васильевки, Янтарного, Часова Яра и Дачного. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 3 производства стран НАТО. Уничтожены 2 склада боеприпасов и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», реактивный снаряд «Химарс» и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных мотопехотной и егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, бригады Национальной гвардии и Национальной полиции Украины в районах Красноармейска, Удачного, Сергеевки, Дзержинска, Дружбы, Новоалександровки, Барановки, Лысовки, Котлина, Успеновки, Андреевки и Ясенова. Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, в том числе БМП «Брэдли», 10 пикапов. Уничтожены 8 артиллерийских орудий, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой 2 механизированных бригад и 2 бригад территориальной обороны
в районах Богатыря, Разлива, Бурлацкого, Раздольного и Новополя. Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, 6 боевых бронированных машин, 2 автомобиля и 7 орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике, механизированной бригады и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Нестерянки, Новоданиловки, Каменского и Степового. Противник потерял до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.